Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firika Nurhanifa Kuswandi dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan kritik sastra feminisme. Kritik sastra feminisme adalah studi sastra yang mengarahkan fokus analisanya pada perempuan. Menurut Jana Negara berpendapat bahwa kajian feminisme adalah salah satu kajian yang mendasar pada pandangan feminisme, yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Karya sastra yang bernuansa feminisme ini dengan sendirinya akan bergerak pada emansipasi kegiatan akhir dari perjuangan feminisme ini adalah persamaan derajat antara perempuan dengan laki-laki, yang berhak menundukkan perempuan tidak sebagai objek. Maka kajian feminisme sastra tetap memperhatikan masalah gender. Tujuan dari pendekatan feminisme ini menurut Jana Negara adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Perjuangan untuk mencapai tujuan ini mencakup beberapa cara, termasuk melalui bidang sastra. Feminisme lahir dengan tujuan mencari keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Feminisme merupakan gerakan perempuan untuk menolak sesuatu yang dimarginalisasikan, direndahkan, dinomorduakan, dan disubordinasikan oleh kebudayaan sosial dalam bidang politik maupun bidang domestik. Dengan lahirnya gerakan feminisme ini, masyarakat mulai terbuka dan sadar akan kedudukan perempuan yang interior. Feminisme lahir dengan tujuan mencari keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Feminisme merupakan gerakan perempuan untuk menolak sesuatu yang dimarginalisasikan, direndahkan, dinomorduakan, dan disubordinasikan oleh kebudayaan sosial dalam bidang politik maupun dalam bidang domestik. Dengan lahirnya gerakan feminisme ini, masyarakat mulai terbuka dan sadar akan kedudukan perempuan yang interior. Teori feminisme sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminisme merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia ini. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Keberagaman dan perbedaan objek dengan teori dan metodenya merupakan ciri khas studi feminisme ini. Dalam kaitannya dengan sastra, bidang studi yang relevan diantaranya tradisi literer perempuan, pengarang perempuan, pembaca perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, dan tokoh-tokoh perempuan dan sebagainya. Dalam ilmu sastra, feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra feminisme, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada wanita. Kritik sastra feminisme ini bukan berarti pengkritik wanita atau kritik tentang wanita atau kritik tentang pengarang wanita. Artinya sederhana. Yang dikandung adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus. Kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan di dunia ini. Perbedaan jenis kelamin pada diri penyair, pembaca,
unsur karya, dan faktor luar itulah yang mempengaruhi situasi sistem komunikasi sastra. Kajian sastra dalam kajian feminisme yang difokuskan adalah yang pertama, kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam sastra. Yang kedua, ketertinggalan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan dan aktivitas kemasyarakatan. Yang ketiga, memperhatikan faktor pembaca sastra, bagaimana tanggapan pembaca terhadap emansipasi wanita dalam sastra ini. Contoh-contoh feminisme, salah satunya saya jelaskan yaitu dominasi laki-laki baik dalam bentuk tokoh-tokoh utama karya fiksi yang terkandung dalam karya sastra maupun tokoh faktual sebagai pengarang dapat dilihat dalam sastra lama maupun sastra modern. Kesadaran berubah sejak tahun 1970-an, sejak lahirnya novel-novel populer yang diikuti dengan hadirnya sejumlah pengarang dan tokoh perempuan ini. Sebagai pengarang wanita memang agak jarang, seperti perjalanan sejarah sastra Indonesia terdapat beberapa pengarang perempuan, antara lain Sariamin, Hamidah Suwarsih, Jojo Puspito, dan lain-lain sebagainya. Ada 5 masalah yang biasa muncul dalam kaitannya dengan teori feminisme, yaitu yang pertama, masalah biologis, masalah pengalaman, wacana, ketidaksadaran, dan masalah sosioekonomi. Perdebatan terpenting dalam teori feminisme ini timbul sebagai akibat masalah wacana sebagai perempuan sesungguhnya termarginalisasikan melalui wacana yang dikuasai oleh laki-laki. Pada dasarnya, teori feminisme ini dibawa ke Indonesia oleh Atiu. Kenyataan ini pun sekaligus membuktikan bahwa teori-teori Barat dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sastra Indonesia dengan catatan bahwa teori adalah alat dan buku tujuan. Dari kesimpulan ini yang saya jelaskan tadi, yaitu feminisme lahir karena perempuan sudah lelah untuk dinomorduakan dalam segala hal. Hal ini secara tradisional disebut emansipasi wanita, di mana perempuan menuntut hak yang setara dengan bidang politik, intelektual, kebudayaan, bahkan dalam kesusastraan sebagai karya sastra. Feminisme mulai sejak Balai Pustaka, dilanjutkan dengan periode pujangga baru, seperti dalam karya Sultan Takdir Ali Sajabana melalui novel Layar Terkembang. Feminisme memusatkan perhatiannya pada kaum perempuan dengan cara membangun teori yang dianggap mampu untuk merendah dominasi laki-laki yang sangat kuat. Analisis dalam kajian feminisme ini juga hendaknya mampu mengungkap aspek-aspek kesadaran ketindasan wanita atas diri pria itu. Isu feminisme selalu dikaitkan dengan isu persamaan hak dan kesetaraan gender. Dan melalui feminisme ini, perempuan mampu menunjukkan keakuannya. Perempuan bukan lagi sebagai makhluk yang lemah dan makhluk imajiner yang selama ini ada dalam hak para laki-laki. Namun perempuan juga mampu berkarya dan produktif sama dengan halnya laki-laki. Sekian dari penyampaian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.